Halo, balik lagi di channel aku Eka Fauzi 17. Dan hari ini aku mau test ride Scoopy. Ini udah aku naikin. Dah. Jadi ini udah sekitar jam 1.49. Kayak bentar lagi mau jam 2 siang. Kita nyalain Scoopy-nya. Jadi hari ini aku mau ngetes ride Scoopy ini. Mungkin sekalian nge-review sedikit. Dan di sini jalannya lagi rame. Ya pas sekali lah. Jadi ini yang aku bawa sekarang Scoopy keluaran tahun 2017. Jadi ini Scoopy generasi ketiga dari Scoopy yang lainnya. Dan kalian pasti tahu lah Scoopy ini bentuknya beda dari yang generasi pertama dengan generasi kedua. Itu udah beda kali, udah beda jauhnya. Terus di sini bagian dashboard depannya ini udah kotak gini, nggak bulat kayak punya generasi sebelumnya. Kan kalau punya generasi sebelumnya itu bulat. Kalau ini udah petak gini, tapi terbagi dua, masih sama kayak punya generasi pertama. Terus di Scoopy ini, di dashboardnya ini ada kilometernya, ada indikator eco, indikator lampu jauhnya, lampu sein, terus yang untuk idling stop ada juga. Terus yang gini, ini apa ini? Ya kalau misalnya dinyalain dia pasti nyala duluan dah, warna oranye. Ya aku nggak tahu itu apanya itu. Terus motor ini yang asiknya udah ada idling stop. Dan ini ada remote-nya tuh. Ya remote-nya aku nggak tahu fungsinya buat apa. Ya nggak berani aku katakan juga ini punya orang. Dan Scoopy ini cara buka joknya itu sama kayak Vario. Dia model langsung dari kunci stok kontak di depan ini. Dia tinggal tekan ini aja, tinggal push ini. Dan yang paling aku suka dari motor ini itu di sini kita bisa ngecas handphone kita atau kamera kita bisa kita cas, ada di sini. Ini aku buka ya. Nah itu di dalam itu bisa ngecas. Dan spionnya masih bulat, masih sama kayak sebelumnya. Terus ini handle remnya ini sama kayak Beat Street. Aku kirain yang Scoopy sekarang masih mempertahankan punya dulunya, karena lebih keren punya dulunya sih. Dan ini kombi brake, karena di sini ada kulit selangnya, selang kombi brake-nya. Walaupun di sini nggak tertulis ada kombi brake. Terus apa lagi perubahannya ya? Ini lampu depan, lampu sen, sama lampu stop belakang dan lampu sennya berubah semua itu. Kalau yang Scoopy generasi kedua kan yang model lurus gitu aja itu. Kalau ini modelnya agak segi kotak sih, nggak lurus panjang gitu, ini agak segi kotak, depan belakang sama. Bola lampunya masih pakai bolam, dan ini motornya udah ganti bola lampu. Ini udah pakai LED warna putih. Terus yang aku suka dari motor ini tuh lampu depannya. Itu aduh, gimana gitu ya. Lebih keren lah daripada yang sebelumnya. Kalau ini lebih cocok dibilang retro modern. Kalau yang generasi pertama itu yang retro. Kalau yang kedua itu ya nggak ada spesialnya sih, walaupun bentuknya itu udah oke. Kalau ini aku suka lampu depannya itu dia kayak ada dipakein angel eyes, kan tahu angel eyes, atau bisa dibilang kayak ini, kayak dipakai alis motornya. Jadi di atas bawah ada alisnya, itu warna putih. Terus lampu malamnya itu bukan lampu jarak jauhnya, lampu yang jarak biasanya itu udah kayak proyektor keren. Isinya LED. Dan lampu tembaknya ya kayak Vario lah, kayak yang di bawahnya lampu tembaknya kayak biasa. Terus yang perubahan yang paling drastis dari motor ini dari segi kaki-kakinya. Kalau Scoopy sebelumnya kan dia masih memakai ring 14, tapi Scoopy ini memakai ring 12.
Dan besarnya sih sama ini kayak NMAX, tapi kalau NMAX sedikit gagah, kalau ini ya nampak retronya kayak Vespa. Dan ini paling enak buat cornering, udah pastilah. Nah itu enak buat cornering. Tapi aku nggak berani cornering karena ini motornya orang, bukan motornya aku. Dan bannya juga udah tubeless depan belakang. Wih. Dan yang paling uniknya lagi, mungkin ini nggak ada di motor-motor yang lain ya. Mungkin nggak ada di motor-motor yang lain. Itu kalau kalian sadar, itu pentil belakangnya itu, pentil ban belakangnya itu mereng keluar, mereng ke sebelah kanan. Jadi kalau bisa kalian bayangin itu kayak pentilnya ban truk. Nah, ban truk itu pentilnya mereng. Nah, ini pentilnya mereng, nggak lurus. Nah, di situ yang paling uniknya di situ. Kok bisa ya mereka kepikiran untuk buat pentilnya mereng gitu? Aku sih nggak kepikiran kayak gitu sih kalau buatin motor kayak gini dengan ring 12. Ini nggak kepikiran kali lah bisa gitu. Unik, lucu. Pentilnya merek. Terus seat height motor ini nggak terlalu tinggi, nggak terlalu rendah. Ya mungkin 11-12 sama Vario sama Beat Street. Soalnya ini napak sempurna kaki aku. Dan ini lurus, lutut aku lurus ini. Sama juga kayak Beat Street lurus. Terus ya posisinya posisi santai. Dan kalau motor ini dibawa jalan jauh ya oke aja, tapi kayaknya kurang tepat kalau naik Scoopy ini untuk pergi jalan jauh, karena ini motornya nggak terlalu ngejambak, walaupun ada tenaga tapi nggak ngejambak kali. Nah itu cuma gitu ya sih, sama kayak Beat. Dan di sini ekonya ini kalau kita bawa pelan gini dia nyala, kalau aku bawa kencang ya. Nah itu aku bawa kencang itu langsung ngejambak itu dia ekonya mati. Terus kalau udah stabil gasnya, kita udah misalnya kita gas nah itu dia mati dia. Terus pada nggak maksa gasnya, udah santai gitu gasnya, dia akan nyala lagi ekonya. Terus kapasitas dalam jok motor ini besar. Ya lumayan besar lah, lumayan gede, lumayan luas. Ya kalau buat aku sih itu udah cukup, walaupun nggak bisa taruh helm, seenggaknya cukup taruh tas aku, taruh kamera, itu udah cukup. Terus apa lagi ya? Pokoknya ini motor oke lah. Aku juga bingung ini mau nge-review gimana lagi. Soalnya ini test ride dadakan, nggak ada persiapan untuk aku browsing. Jadi ya ala kadarnya aja lah ya. Dan ini motor kalau handling gini, aduh lincah. Karena bannya itu udah oke lah. Bannya udah ngedukung buat cornering, buat segala macam. Terus joknya cantik, bagus, warna coklat, empuk, enak. Dan suspensinya yang aku suka. Ini suspensinya ya nyaman lah untuk motor yang seginian. Dan motor ini letak baterainya udah di bawah tempat pijakan kaki. Nih, di bawah sebelah kanan itu tempat taruh baterai, sama kayak Vario aku di sebelah kanan bawah. Jadi kalau kalian mau cari baterainya itu jangan cari dalam jok, karena nggak akan ada dalam jok. Motor ini ada satu bagian lagi yang menurut aku sih unik. Kok bisa sih kepikirannya buat gitu?
Itu ada di behel belakangnya, itu behel pegangan belakang. Itu bentuknya beda sama Scoopy generasi sebelumnya. Kalau yang sebelumnya kan chrome, itu besi bulat gitu. Kalau ini aku lihat dari bahannya itu kayak campuran. Bentuknya itu persis kayak spoiler mobil. Jadi ya agak sedikit lucu sih kalau aku lihat. Tapi ya oke, tapi ya lucu. Karena dia agak nampak kayak spoiler mobil gitu. Istilahnya ini kayak mau balap lah motornya. Terus kalau dari yang kurasin ini ya oke lah buat jalan-jalan, putar-putar kota. Kalau untuk jalan jauh, kalau naiknya sendiri sih ya fine-fine aja. Tapi kalau naiknya berdua kayaknya nggak terlalu ngebantu lah kalau untuk naik tanjakan, apalagi yang kalian tinggal itu di tempat-tempat yang mendaki gunung. Ini kalau naik berdua itu nggak cocok kali lah, walaupun bisa tapi nggak terlalu cocok. Ini motor memang untuk santai, untuk di perkotaan. Kalau kalian orang-orang yang sibuk ya kan, yang tinggal di kota-kota macet, nah mungkin ini solusinya buat kalian ini, karena motornya kecil dan ringan dan enteng. Dan kalau di standar 2 juga ringan, juga gampang, nggak kayak Vario berat. Itu Vario aku kalau di cakap 2 itu, kalau di standar 2 itu beratnya minta ampun. Minta ampun lah beratnya. Terus ini motor posisi tempat taruh kaki untuk penumpang, untuk orang belakang itu masih sama kayak yang sebelum-sebelumnya, itu posisi tempatnya masih sama. Ya dari bentuknya ya aku lebih suka yang sekarang ini, lebih keren sih. Tapi kalau yang urusan retro abis itu yang punya pertama kalinya, Scoopy yang pertama itu udahlah, itu retronya nggak kemana-mana, dapat semuanya. Mulai dari lampu depan, lampu sen, lampu belakang itu dapat semuanya retronya. Kalau ini kalau dibilang retro modern juga iya, memang iya, udah cocok ini. Udah ada tempat charge gadget kalian. Ini minimal handphone lah yang 5 inci mungkin maksimalnya. Oh ya, nanti jangan kalian bilang ini motor aku beli atau motor pinjaman showroom. Enggak, ini motor pinjaman dari temannya adik aku. Nama Instagramnya Ahyar69. Nama Instagramnya sangat keren, 69. Dan ini bukan motor aku ya, sekali lagi ini motor pinjaman. Kayaknya nggak ada lagi lah yang mau aku bahas, dan aku juga bingung ini. Dan nanti kalau kalian mau tahu spesifikasi lebih lengkapnya, nanti aku taruh di akhir video. Ya, motor ini jelas berubah dari handle rem, ini udah berubah dudukan ini. Spionnya masih tetap sama bulat, dan ini udah berubah. Dashboard depannya ini yang speedometer ya, pokoknya semua ini udah berubah. Terus dari lampu depan udah pasti, lampu sen udah pasti, lampu belakang udah pasti. Dari segi bodi juga udah berubah banyak. Dan ada penambahan ini tempat charge handphone. Terus dari segi kaki-kaki juga udah berubah. Dia udah memakai ring 12. Ini tali gasnya juga keluar gini. Ini juga keren sih menurut aku. Kalau taruh di motornya keren, cocok. Dan stangnya juga masih sama kayak dulu, gak berubah sama sekali. Terus apa lagi ya? Ya mungkin segitu aja. Gak ada perubahan dari motor ini. Yang jelas aku suka di Scoopy, nyaman. Untuk nyelip tadi enak. Tadi sebelum aku ngetek video ini kan sempat lewat kemacetan. Nah itu nyelipnya juga enak. Ya mungkin segitu aja video kali ini. Kalau kalian mau tahu lebih lengkapnya lagi, nanti aku taruh semuanya di akhir video. Terus kalau kalian mau info lebih lanjut bisa langsung ke showroom. Jangan tanya sama aku karena aku bukan orang showroom, dan aku cuman ngetes ride aja. Kalau ada kekurangannya ya
Mohon maaf karena aku belum ada persiapan, dan ini test ride yang sangat mendadak. Walaupun memang udah ada rencana untuk test ride, tapi mendadak kali waktunya, jadi nggak sempat untuk browsing ini itu. Jadi sampai jumpa di vlog-vlog aku berikutnya. Aku Eka Fauzi 17, langsung Lego ke rumah. Bye bye.